Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik bersama Bu Siska. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perkembangan teknologi transportasi dalam bidang ekonomi. Kalian sudah mengetahui perkembangan teknologi yang semakin pesat hingga memengaruhi semua bidang kehidupan. Begitu pula dengan transportasi yang mengalami perkembangan. Berikut ini adalah transportasi zaman dahulu versus transportasi zaman sekarang. Simak baik-baik ya teman-teman. Transportasi zaman dahulu. Orang zaman dahulu menggunakan beca dan pedati sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang-barang yang akan dijual di pasar. Sayangnya menggunakan alat ini tidak bisa menjangkau tempat yang jauh. Seiring berkembangnya zaman, maka berkembang pula alat transportasi. Berikut ini transportasi zaman sekarang. Perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan di bidang ekonomi. Jarak dan waktu bukan menjadi masalah yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi membuat produktivitas dunia industri semakin meningkat. Teknologi transportasi yang berkembang pesat membuat orang dapat berhubungan melewati batas-batas negara. Pengangkutan barang sudah menggunakan transportasi modern seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Transportasi memudahkan kegiatan distribusi dalam bidang ekonomi. Ini adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi. Gambar merah yang pertama adalah pabrik. Pabrik merupakan tempat produksi. Di sini misalnya adalah produksi buku. Mereka melakukan kegiatan produksi dengan mencetak buku. Untuk gambar yang kedua, terdapat beberapa transportasi seperti truk dan pesawat terbang. Alat transportasi ini berperan penting dalam proses distribusi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah pabrik konveksi. Pabrik konveksi di sini seperti yang menghasilkan pakaian. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Pakaian hasil produksi disalurkan ke toko pakaian untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen disebut kegiatan distribusi. Yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Ya, masyarakat akan membeli pakaian hasil produksi di toko pakaian. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Berikut ini pengaruh teknologi transportasi terhadap kegiatan ekonomi. Pertama, barang-barang hasil produksi lebih cepat sampai ke konsumen. Yang kedua, adanya kegiatan ekspor dan impor. Dan yang ketiga, terjalin kerjasama antar negara dan menambah devisa negara. Baik teman-teman, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.